Pada mulanya, yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus Marga Sembiring Pelawi. Lokasinya terletak di Tanah Delhi. Melayu, Batak, Tionghoa, dan India adalah mayoritas etnis yang ada di kota Medan. Medan terkenal dengan kota yang penuh sejarah, kuliner, dan hal-hal unik lainnya. Salah satu keindahan Medan adalah persatuan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Medan zaman sekarang tidak banyak yang berubah, hanya pembangunan saja yang semakin berkembang, namun tidak dengan masyarakat Medan yang masih memiliki nilai tinggi persaudaraan. Terbukti dengan adanya komunitas India yang mendirikan sebuah perkampungan yang dikenal dengan Kampung Madras. Awalnya, Kampung Madras merupakan lahan liar yang tidak dihuni. Pada 7 Juli 1863, mendaratlah para pedagang tembakau dari Jawa, yaitu antara lain Kuipers dan Ninhais. Mereka mendapatkan hak konsesi tanah dari Sultan Mahmud Delhi untuk menanam tembakau yang berkualitas baik berbau harum sebagai pembalut cerutu. Bangsa India, terutama Tamil, datang ke Sumatera Utara pada abad ke-19, tepatnya di Medan semasa penjajahan Belanda. Mereka mengadu nasib dengan menjadi kuli perkebunan. Dalam catatan Badan Warisan Sumatera, rombongan pertama orang Tamil yang datang ke Medan sebanyak 25 orang pada tahun 1873. Kenapa orang Tamil datang ke sini? Itu dibawa oleh Belanda. Karena dipakai untuk perkebunan. Dulu adanya kebun tembakau dan karet. Bukan ada kebun sawit ya, nggak ada kebun sawit. Tembakau, karet, baru ada kebun tebu. Tembakau kita pernah dapat julukan daun emas. Dan pernah berkiprah di luar negeri, di Jerman. Di Bremen tuh, tembakau Delhi itu. Sampai puluhan tahun. Buruh-buruh Tamil yang datang dari India sebagian besar dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai pelaksana transportasi. Misalnya menjadi penarik pedati ataupun kereta lembu. Ruang-ruang di Kampung Madras tercipta karena hadiah dari Belanda kepada pekerja yang menikah dengan diberinya sebidang tanah dan dijadikannya tempat tinggal. Hadiah sebidang tanah diberikan Belanda, pada akhirnya dijadikan perkampungan yang dengan sekarang dikenal dengan Kampung Madras. Seiring berkembangnya zaman, etnik Tamil yang bekerja sebagai buruh dan kuli angkut atau sais kereta lembu di perkebunan, secara perlahan terjadi peralihan mata pencaharian. Dari yang awalnya bekerja sebagai kuli di perkebunan, sekarang sudah beralih. Udah ada yang pegawai negeri, udah ada yang polisi, udah ada yang tentara, udah ada pegawai imigrasi. Karena apa? Di tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dinyatakan bahwa tidak ada lagi suku keturunan. Jadi kami udah suku asli di Indonesia. Zamannya SBY dikeluarkan undang-undang itu. Kawasan Kampung Madras adalah tempat terjadinya pembauran dari 3 golongan besar penduduk, yaitu pribumi, Tionghoa, dan India Tamil. Tidak ada pengelompokan-pengelompokan yang menjadi pemisah di antaranya. Seluruh masyarakat berbaur dan berkomunikasi membentuk komunitas. Persatuan di Kampung Madras dapat terlihat dari kerukunan umat beragama yang ada, seperti adanya tempat-tempat beribadah, salah satunya Kuil Sri Mariaman. Kampung Madras lebih berkembang setelah Belanda merasa puas akan pekerjaan para kuli dari Tamil India, dengan dibangunnya Kuil Sri Mariaman sebagai tempat beribadah umat Hindu. Ini merupakan kuil pertama yang ada di Medan.
Kuil Sri Mariamman yang dibangun pada tahun 1884 untuk memenuhi kebutuhan beribadah yang terletak di Kampung Madras. Kuil Sri Mariamman sudah direnovasi sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1950 dan yang kedua pada tahun 1989. Kuil ini dibangun untuk memuja Dewi Mariamman. Kuil yang menstanakan 5 dewa, masing-masing Dewa Sri Vinayagar, Sri Murugan, dan Dewa Sri Mariamman. Dikelola salah seorang keluarga milik perusahaan besar Texmaco, Lila Marimutu. Kuil ini memiliki gaya arsitektur khas India Selatan yaitu Dravidia. Kuil ini biasanya dijadikan tempat beribadah sekaligus tempat berkumpul yang dibuka pada jam-jam tertentu. Namun pada hari Jumat akan ada pelaksanaan ibadah dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dengan keindahan yang ada serta keunikan yang tetap terjaga dari dulu sampai sekarang, menjadikan kuil ini sangat menawan dan bernilai sejarah. Maka tak heran jika kuil ini menjadi daya tarik tersendiri bagi turis dalam negeri maupun luar negeri. In the hotel at breakfast, I meet a couple, and a German man and Indonesian woman, and they recommend me to come here and to visit this. It's very nice, and it's a new experience for me. It's fine. I'm so happy to know something new. It's a new experience for me. It's very fine. I like it. Di kuil ini juga banyak yang melaksanakan pernikahan dengan adat India yang sangat indah dan memukau. Di belakang kuil, terdapat gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk acara resepsi pernikahan khas India, yang dapat dihadiri oleh semua orang, tanpa ada pengelompokan etnis maupun agama. Tidak hanya meramaikan dan melihat adat pernikahan India saja, semua orang juga boleh meramaikan keindahan festival Thaipusam, yaitu festival untuk menunaikan nazar dan menebus dosa bagi umat Hindu
dengan arak-arakan kereta kencana, dengan hiasan khas India yang megah berkeliling dengan sebuah kereta kencana. Kedua acara tersebut merupakan bukti dari pembauran seluruh masyarakat di Kampung Madras. Terdapat juga sebuah masjid sekitar 100 meter dari kuil Sri Mariamman. Tepat di deretan ruko Jalan Zainul Arifin Medan, terdapat sebuah masjid yang dibangun oleh para saudagar keturunan India Selatan. Masjid tersebut diberi nama Masjid Gaudiya, yang diambil dari nama salah satu masjid yang ada di India Selatan. Ada hubungan secara kultur, secara sistem dakwah, terutama masjid di Gaudiya ini dan juga yang yayasan ini ada dua masjid ya. Pertama Masjid Gaudiya dan Masjid Jami. Ini kita kebanyakan sistem berdakwahnya yang dipakai sistem jamaah tabligh. Jadi mungkin pergerakan dakwah di sana itu juga dia ada namanya juga Masjid Gaudiya. Jadi kita ambil nama itu sama. Salah satu makam yang ada di perkuburan masjid, di area perkuburan Masjid Gaudiya ini, ada ulama besar ataupun kiai yang datang dari India menyebarkan agama Islam, khususnya umumnya di Indonesia, khususnya di Medan. Itu Maulana Hadi namanya. Beliau meninggal dunia di waktu mendakwahkan agama ini. Berbagai kegiatan keagamaan dan sosial rutin digelar yayasan The South Indian Muslim dan Welfare Committee di Masjid Gaudiya. Selain sholat jamaah setiap harinya, kegiatan berbuka puasa, tahfiz Quran, dan pembagian sembako kepada warga Muslim kurang mampu kerap dilakukan selama Ramadan. Madras juga terdapat tempat beribadah untuk umat Kristiani, yaitu gereja tua yang pada mulanya bernama Gereja Cireformir, Sumatera Utara. Pada awalnya tumbuh dari kelompok yang terdiri atas beberapa anggota gereja Kuitang di Jakarta. Di Pawali, yang menjaga selop di depan itu orang Muslim. Jadi kami pas area Islam, kami jaga selop di masjid. Anak-anak kami berangkat ke sana, yang Hindu, yang Buddha, jaga selop di masjid itu. Besar itu kan. Memang cerita soal selop, tapi nilainya sampai kemana gereja itu. Setiap Natal kami duduk di situ, kami duduk di situ. Parkir kendaraan kami atur. Udah biasa itu, nggak dipanggil, nggak disuruh. Kearifan budaya juga terlihat dari keseharian masyarakat, seperti kegiatan jual beli. Di kawasan ini, kita bisa menemukan toko menjual aneka sari India, berbagai kebutuhan bahan makanan India, perlengkapan makanan, kecantikan, sembayang,
dan berbagai kebutuhan lainnya. Ada juga kuliner Pagaruyung yang menyajikan berbagai makanan. Segala jenis makanan dan minuman dijual di sana, dari mulai sate Padang, martabak, nasi biryani, roti cane, martabak India, dan segala macam mie beserta minuman yang sangat bervariasi. Penjual dan pembelinya pun tidak hanya orang India. Semua orang berkumpul di sana. Keharmonisan yang ada dapat kita rasakan. Meskipun masyarakat di kawasan ini memiliki perbedaan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain, namun tidak terjadi kesenjangan sosial di antaranya, dan dapat berbaur dengan damai. Agama yang berbeda juga tidak menjadi penghalang bagi seluruhnya. Masing-masing dari mereka sangat menghormati kebebasan beragama, dengan keharmonisan yang selalu dijaga dengan rasa kekeluargaan. Begitulah keindahan di kotaku yang ada hingga saat ini.